Om, Om, Obot mau terbang Om, bawa pesawat. Tadi Obot udah lihat-lihat, duduk-duduk begini Obot. Terus Obot lihat depan ada pohon kelapa. Obot lagi mikir-mikir Om. Tarik aja begini pesawatnya, Obot take off-in aja lah. Begini, bisa kali ya Om ya? Kalau Om setuju, Obot langsung ke pesawat nih Om. Bot. Ku suruh kau hitung dulu itu pesawat. Kau main kau pikir itu kau tinggal take off saja. Kau ketusuk pohon kelapa itu kau baru tahu nanti kau Bot. Bot, gini Bot. Kau itu bau nyawa orang. Nanti biarkan saja kita tanya Bapak Pilot. Bot, udah kau pergi sana dulu lah. Kau tanya itu Bapak Pilot itu. Ya? Hari-hari gini main take off aja kau baru tahu. Nyangkut kau, jangan tusuk pohon kelapa jadi pagar kau. Halo semuanya, salam satu langit kepada para pecinta aviasi. Hari ini kita mendapatkan pertanyaan yang cukup jelimet dari ada tuh tetangga saya namanya Mang Obot. Nah, Mang Obot, mau nanya apa sih Mang Obot nih hari? Itu pertanyaannya. Oke, Mang Obot. Ceritanya pesawatnya udah di landasan ya, Mang Obot? Oke. Saya buatkan nih ya. Masih ada. Ini ternyata di sini. Geser dikit ah. Oke. Berarti saya bikin landasan seperti ini. Lurus. Oke. Terus pohon kelapanya, ada pohon kelapa. Bot. Mang Obot. Ada pohon kelapa. Oke. Ada pohon kelapa. Gini kali ya, gambar pohon kelapa lah. Ada pohon kelapa. Terus, Mang Obot, jarak dari ujung landasan ke pohon kelapanya kira-kira berapa jauh? Jaraknya ke pohon ini 2 nautical mile. 2 nautical mile. Oke. Berarti jaraknya dari sini 2 nautical mile ya. Jadi ini ujung landasannya, jarak dari ujung landasan sampai pohon kelapanya 2 nautical mile. Oke. Tinggi pohon kelapanya berapa? Ya, itu 100. Oke. Berarti tinggi pohon kelapanya kurang lebih 100 meter. Tinggi bener, Bot. Tinggiannya. Bisa turunin dikit nggak? Itu punyanya Mang Ali kali pohon kelapanya. 80 meter. 80 meter. Bilang dong. Oke, tinggi pohon kelapanya 80 meter. Lu kelapanya Rojali ya? Yang lu mau iniin? Mang Rojali kalau nggak salah ya. Bot. Nah, oke. Kakak pilot. Mau pergi. Obot ke pasar dulu. See you, Bot. Ngantar ibu ya. Nanti Obot tunggu jawabannya. Iya, udah. Iya, Bot. Sana, Bot. Ya, oke Kakak ya. pilot. Makasih, Take care, Kakak pilot. Bot. Udah nanya doang. Kudu ngasih jawaban nanti dia pulang. Astagfirullah, Mang Obot. Astaga, Mang Obot. Ribet banget ya pertanyaannya. Oke. Sahabat aviasi. Ini pertanyaan unik nih, sahabat aviasi. Ceritanya tadi Mang Obot mau take off. Jadi pesawatnya di sini. Ini pesawatnya Mang Obot. Dia mau take off, kita anggap supaya gampang. Jadi kita tidak masukkan regulasi di sini, tapi kita menghitung secara
sederhana. Kalau Mang Obotnya take off dari sini ke sini, pertanyaannya, tinggi pohon kelapanya 80 meter, begini nabrak nggak? Itu yang jadi pertanyaan. Anggap aja kecepatan take off-nya, pesawat yang dipakai Mang Obot, kecepatan pesawatnya 70 knots ketika dia take off. Ayo, ada yang mau mencoba? Berapa rate of climb saya di sini? Yang ditanyakan adalah berapa gradiennya? Berapa gradien pakai T apa D ya? Gradient. Ya udahlah, ntar saya cek. Gradien. Dan berapa rate of climb pesawat? Agar tidak terkena pohon tersebut. Anyway, gradien itu pakai T atau D? Ketik komen aja di bawah. Silakan ketik komen berapa gradien, berapa rate of climb-nya. Dan nanti akan kita reveal jawabannya di sesi berikutnya. Oke. Wah, ternyata sudah pelan-pelan ya pada nulis komen ya. Sekarang kita reveal yuk jawabannya. Demi tetangga saya yang pilot, yang calon pilot itu namanya Mang Obot. Nggak tahu lah itu pilot apa penerbang atau apa. Pokoknya dia mau take offin pesawat tuh, si Mang Obot. Oke, sederhana aja begini. Kita kembali lagi ke matematika dasar. Bahwa kalau kita ambil lihat begini, kita akan bertemu segitiga seperti ini. Which is nggak akan kita bahas. Oke. Yang perlu kita samakan adalah satuannya. Rate of climb pesawat menggunakan perhitungan feet per minute. Berarti rate of climb pesawat adalah hitungannya feet satuannya. Berarti output goals daripada kita berhitung ini adalah satuannya harus feet. Maka yang langkah yang pertama kita lakukan ini harus dijadikan feet. Begitu juga ini. Kaki. Sederhana, mari kita hitung bersama yuk. Satu meter sama dengan 3,28 feet. Lalu bagaimana Cap? Yang 1 nautical mile-nya? Sederhana. Yang 2 nautical mile ini. Maka kita jadikan dulu dengan cara sederhana. Kita start from very basic things. Satu adalah, saya akan hitung 1 nautical mile berapa kilometer sih? Ternyata 1 nautical mile sama dengan 1,852 kilometer. Nah, kita sudah dapat nih jawaban pertama. 1 meter sama dengan 3,28 feet. Maka angka ini kita kalikan. 80 dikali pembulatan aja ya biar gampang ya. 3,3 sama dengan saya harus hitung dulu pakai kalkulator. 3,3 dikalikan 80 sama dengan 264 feet. 264 feet. Lalu 2 nautical mile ini bagaimana, Cap? Oke. Saya kalikan 2 dulu deh. Kita pembulatan ke atas saja ya.
Jadi 1,9 kilometer kali ini. Teman-teman bisa mau pembulatan ke bawah, boleh saja jadi 1,8 km, pembulatan ke atas juga boleh saja. Namun tentunya di balik pembulatan apakah ke atas ke bawah, tentunya teman-teman harus menyertakan alasannya kenapa. Itu jauh lebih penting. Oke, sekarang kita mencoba pembulatan ke atas. Maka 1,9 dikalikan 2. Kita mendapat angka 3,8. Jadi ini kita pembulatan jadi 1,9, kita kalikan 2, kita mendapatkan angka menjadi 3,8 km. Atau 3.800 meter. Masih ingat, ketika dia sudah menjadi meter, kita kalikan 3,3. Kita hitung sama-sama yuk. 3.800 dikalikan 3,3 sama dengan 12,540 feet. Wow. 12.540 feet. Angkanya. Mulai banyak nih. Kita hapusin satu persatu. So, kita dapat angka di sini. Ini adalah 12.500 feet. Ini adalah 264 feet. Teman-teman tolong bantu saya kalau saya ada salah dalam menghitung ini. Tadi menggunakan hitung karena ini no retake, jadi langsung. Oke. Jadi saya hapus di sini. Saya hapus ya. Semoga teman-teman udah tahu basic dasarnya. Ini saya hapus. Kita dapat angka 264 dengan 1250. Yang pertama kita cari adalah berapa gradiennya. Sederhana cara mencari ini. Sangat sederhana. Kita menggunakan istilahnya rule of thumb. Ada lagi istilah 160 rules. Jadi yang sudah di metode disederhanakan supaya kita mudah berhitung secara mental. Oke. Saya ambil contoh. Di sini. Maka kita dapat angka 264 dan di bawahnya adalah 12500. Berarti begini, teman-teman. Feet. Sederhana bukan? Let's make it simple. 264 dibagi 12500 feet untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Ini sudah sama semua nih satuannya. Mari kita hitung. Obot, Mang Obot, enak banget dia jalan-jalan. Kita yang disuruh mikir begini. 264 dibagi 12.500. Saya dapat angka sama dengan 0,02112. Lalu dibagaimanakan lagi ini cap angkanya? Kita kalikan 100 kali 100. Jadi
And result daripada ini adalah 0,02112 dikalikan 100. Saya mendapat angka 2,112. Kita upscale yuk, kita pembulatan ke atas saja. Kita round up-nya ke atas sama dengan 2,2. Begitu. Oke. Lalu angka ini seperti apa? Saya hapus lagi ini. Silahkan di playback atau apa ketika masih ada kebingungan. Ini angkanya adalah mewakili gradien dan gradien dalam angka persen. 2,2% berarti untuk seperti ini gradiennya adalah 2,2%. Begitu. Oke. 2,2%. Nah, Mang Obot akan take off dengan speed 70 knot tadi. Jadi kita sudah dapat nih. Gradiennya 2,2%. Kenapa kok jadi persen, Cap? Iya, tadi kita kalikan 100, bukan? Nanti kita akan bahas lagi maksudnya 2,2% di sesi berikutnya. Itu ada hubungan dengan altitude gain per traveling distance. Jadi kita sudah dapat bahwa 2,2% ini ke sini itu akan kena tepat di pucuk atasnya pohon ini. Ceritanya karena tingginya pohon dari bawah sampai atas adalah 80 meter. Nah, Mang Obot tadi akan take off dengan speed 70 knots. Maka kita gunakan formulasi aviasi yang telah disederhanakan yang sehingga pilotnya bisa berhitung secara mental picture. Seperti apa dia ngitung? 2,2. Kita pembulatan. 2,2. Duanya gimana, Cap? Ya udahlah, daripada pusing-pusing. Kalau di pesawat lagi take off kita jadiin 3% aja deh. 3 aja deh. Jadinya 3%. Saya buletin ke atas. 3% gede sekali. Nah, dengan pesawat take off 70 knots, maka rule-nya adalah 3% ini dikalikan 70%. Ketika kita pilot sudah tahu gradiennya, 3%, maka sembari take off kita langsung berpikir dalam hati, 3 dikalikan take off speed kita katakanlah 70 knots. Ini pesawat Mang Obot, 70 knots. Maka dapat angka berapa? 3 kali 7. 21 tambah 0. Maka rate of climb pesawat adalah 210 feet per menit. Ini yang kita kejar. Landai begini. Dan kalau perhitungan ini tadi dengan 2,2 kita masih mepet. 3% gimana, Cap? Ya masih mepet juga. Mungkin lewatnya segini. Karena kita belum bicara regulasi di sini. Berapa sih margin yang harus dari sini sampai pesawat ini aman gitu. Pesawatnya harus di sini gitu. Nah, perhitungan ini dapat diterapkan di sejenis pesawat yang kecil maupun hingga yang besar. Tapi apa yang kita gambarkan di sini adalah belum berbicara regulasi atau requirement. Tapi yang kita bahas adalah cara mencari gradiennya, lalu kemudian cara mencari rate of climb-nya. Kejawab sudah pertanyaannya Mang Obot. Kalau Mang Obot take off dengan 70 knots, dan ceritanya dari ujung runway ke sini kita lihat, ternyata gradiennya 2,2%. Sudah ketemu dengan formulasi yang sebelumnya, maka setelah angka gradiennya ketemu 3%, kita kalikan dengan angkanya yang di sini. Ini cara yang common practice dan practicable ketika kita sedang menerbangkan pesawat, di mana kita tidak sempat menggunakan kalkulator. Ketika take off, ini yang harus dijaga. Dengan speed berapa, pilotnya mental picture begini berhitung, oh rate of climb 210 feet per menit. Jangan sampai pesawat saya kurang daripada itu. Oke? Demikian pembahasan aviasi hari ini. Semoga berguna.
untuk para pencinta aviasi, dan nantikan lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari Mang Obot. Terima kasih dan salam satu langit. Thank you.